Dikulum dikunya. Assalamualaikum semuanya. Ya, jadi kali ini kita bakal bahas tentang Revolusi industri. Nah, kenapa kita bahas revolusi industri? Karena di sini kita sedang menjalankan tentang tugasnya Bu Reli nih, bikin podcast. Nah, sekarang di sini kita lagi di ruangan di Sekom, jadi kita bikin ruangan podcast kita lah. Udah adem ya kan, mana ada bener-bener Bendera-bendera. lapangan jalanan. Ya, namanya kita kan emang streetwear gitu ya. Iya, yes. Jadi biar kita podcastnya santai, kita udah nyiapin bantal ya kan. Udah kita bahas-bahas revolusi industri, kita bercerita tentang santai supaya kita tuh kalau revolusi industri tentang sejarah-sejarah kayak itu tuh nggak melulu tentang serius, nggak melulu tentang harus fokus, tapi kita bisa mendengarkan sambil makan dan jadi teman tidur kalian. Yo. Karena emang sejarah itu memang harus diperlancarkan dan diperjelas dengan obrolan santai begini ya. Dan sesuai dengan kata-kata Bu Reli, sejarah itu bukan dihafalkan tapi dimengerti. Seperti hati dia susah dimengerti namun sudah ditinggalkan lagi. Nggak jelas nggak ada isinya. Nggak ada isinya lu ngomong. Ya, jadi kita pakai sumber apa aja nih? Dari sumber lu dulu deh. Oke, nanti jadi kita itu bakal pakai sumber dari LPPM Unindra tentang revolusi industri dan pengaruhnya pada penelitian ilmu sejarah. Mana dulu nih? Kalau dari gue nih pakai 2 buku nih. Jadi kita bakal ngebahas tentang 2 revolusi industri yang dimana sekarang udah revolusi yang keempat. Jadi kita bakal bahas 1 sama 2 yang dimana selalu bersangkutan dengan mesin uap, terus habis itu tentang dampak-dampaknya apa, Teknologi, mekanisme. Emang banyak sih kalau revolusi industri kan, apalagi pertama-tama itu kan ada di Inggris ya. Iya, ada di Inggris. Iya, nah itu bisa mencakup dampak positif dan dampak negatif. Cuma kalau sekarang kayaknya dengan sistem teknologi pasti lebih banyak dampak positifnya daripada dampak negatifnya. Tapi kalau di sisi sosial banyak juga dampak negatifnya, makanya itu yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Itu. Jadi di sumber yang gua ambil di sini itu pakai buku The Most Powerful Idea in the World: A Story of Steam Industry and Invention dari William Rosen. Jadi ini di buku yang ini itu ngebahas tentang revolusi industri pertama. Jadi kenapa sih bisa revolusi industri pertama? Kita langsung bahas aja guys. Kenapa tuh? Nah, jadi dulu itu Inggris itu kan bermulanya titik nol revolusi industri. Jadi semua itu berawal dari Inggris. Jadi apa-apa Inggris itu pertama gitu kan. Bang Inggris Selalu manis. Lanjut. Nah, jadi awal itu Inggris itu menggunakan sistem agraria di mana semua itu di pertanian dan nggak ada mesin sama sekali. Jadi dulu tuh masih bekerja membajak sawah masih pakai hewan, masih pakai kebo. Masih purba. Iya, jadi lu ngebajak sawah tuh masih pakai tangan. Ini pakai tenaga kita lah, tenaga orang hidup gitu loh, atau tenaga hewan-hewan gitu ya. Gitu-gitu. Dan selalu memiliki kekurangan, yaitu dengan nggak bisa memproduksi secara banyak gitu. Nah, terus ternyata di pertanian ini bukan suatu yang efektif juga gitu loh. Jadi di sisi sosialnya itu juga banyak seperti sistem manor yang satu patok satu orang, terus juga sistem enclosure yang dirugikan juga tetap petani miskin juga, itu dia. Jadi yang petani miskinnya di situ dirugikan sekali ya. Gitu. Nah terus kenapa bisa jadi mesin uap? Kenapa bisa jadi modern kayak gini? Jadi dulu tuh waktu di desa-desa itu kan ya namanya sawah ya di desa dong. Iya, gitu di kan. desa pasti. Pasti di desa. Nah, gara-gara petani-petaninya ini dirugikan sama pemerintah atau sama tuan tanah, makanya mereka ini melakukan urbanisasi dari desa ke kota untuk mencari pekerjaan. Pertama nyari pekerjaan ya, gitu. Cuma kan namanya banyak orang di kota, pasti kan banyak juga penemuan di kota. Ya, gitu. pasti. Apalagi kan di mana-mana pasti kan di desa sama di kota pasti kan secara teknologi, secara pemikiran juga berbeda gitu kan. Makanya kita tuh di kota, bukan kita sih, kita mah di Sekom. Tawa lo. Lanjut. Nah, waktu di kota ditemukanlah mesin uap pertama kali ditemuin sama Newcomen. Pertama itu sama Newcomen guys. Itu dia Newcomen. Nah, tapi Newcomen ini bikin mesin uap itu masih banyak kekurangan. Ya, Iya. Nah, salah satunya itu sistemnya tuh
boros banget makanya. Nah, Tenaganya boros. Iya, tenaganya boros. Terus abis itu disempurnakan sama namanya James Watt. Jadi James Watt ini penyempurna. Iya. Dan dari dia juga nanti bakal muncul inovasi-inovasi baru tentang mekanisme Iya. teknologi. Iya. Nah, jadi gue mau bahas dulu nih tentang buku-bukunya. Kalau tadi kan tentang kita ngomong-ngomong yang emang dasarnya doang nih. Latar belakang. Jadi buku ini mengulas bagaimana penemuan mesin uap menjadi ide paling kuat yang memicu revolusi industri pertama. Mesin uap itu yang dikembangkan sama James Watt, ya tadi udah gue bilang. Terus dan ditemukan sama penemu lainnya juga. Jadi James Watt ini ada timnya juga, tapi emang dari otaknya James Watt nih. Iya. Gitu. Nah, si James Watt ini mengubah cara orang bekerja dan berproduksi. Mesin uap tuh memungkinkan pabrik untuk beroperasi secara lebih efisien. Jadi awalnya itu gara-gara orang kan urbanisasi nih, pindah tuh dari desa ke kota. Mereka nih dari awalnya home industry, dia tuh isinya perorangan doang, isinya cuma rumah-rumah doang. Jadi setiap rumah itu bikin yang namanya produk gitu, tapi itu buat dia sendiri, bukan buat orang lain gitu. Jadi banyak orang tapi mesinnya cuma satu doang. Jadi itu tetap masih emang ngebantu bikin berproduksi, cuma kan nggak bisa banyak-banyak banget gitu. Nah, terus di situ juga setelah dari home industry kita masuk ini ke manufaktur. Jadi sebenarnya dari bedanya tuh nggak jauh banyak. Itu tuh lebih kayak mesinnya lebih banyak tapi orangnya lebih dikit. Jadi balance gitu loh. Iya. Di manufaktur, tapi di manufaktur itu produk yang dihasilkan udah bisa dijual gitu. Jadi udah punya nilainya gitu loh. Nah, terus pas di situ setelah dari manufaktur mereka bikin pabrik. Nah, pabrik itu lebih gede lagi nih dari manufaktur. Berarti dampaknya juga harusnya lebih besar. Dampaknya lebih besar, tapi dampak negatifnya juga ada, positif juga ada. Apa aja tuh? Nanti kita bahas. Itu dia. Nah, mesin uap memungkinkan pabrik untuk beroperasi secara lebih efisien dan menggantikan tenaga manusia dan hewan. Udah kita bahas tadi. Di dalam bukunya, Rosen mengisahkan bagaimana penemuan ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang hak kekayaan intelektual dan paten yang menjadi motor penggerak inovasi saat itu. Jadi, revolusi industri pertama ini membawa perubahan besar dari masyarakat agraris menjadi industri yang lebih urban. Industri tekstil, besi, industri tekstil. Jadi dulu tuh setelah diri dia agraris, kita bikinnya tekstil gitu. Kenapa bikin tekstil kalau boleh tahu? Karena ya saat itu memang dibutuhkan tekstil itu. Karena tekstil juga itu merupakan bahan yang saat itu bisa diproduksi massal untuk diinikan ke hal-hal sekitar gitu. Nah, berarti kan populasinya juga menambah. Jadi tekstil ini ibaratnya komoditas yang paling laku gitu. Saat itu. Iya, jadi ini butuh tuh ya namanya baju, masa kita kagak pakai baju lu. Yuk. Gitu. Nah, terus abis dari besi ya bikin buat rumah, buat infrastruktur negara lah gitu. Nah, terus setelah udah ada infrastruktur kita bikin transportasinya. Nah, tapi di kan masih uap semua gitu loh kan. Tetapi selain kemajuan teknologi, buku ini juga menunjukkan bagaimana perubahan sosial terjadi. Jadi migrasi besar-besaran ke kota, penciptaan kelas pekerja, dan perubahan besar dalam struktur ekonomi global. Nah, ini tadi dimention nih di buku ini. Apa tuh? Tentang kelas pekerja. Jadi di pabrik itu dulu, di pabrik Inggris terutama, itu tuh banyak banget namanya diskriminasi. Jadi orang-orang yang punya banyak uang, orang-orang yang miskin itu beda kasta. Bertimpang sekali ya. Iya, bertimpang sekali gitu. Nah, jadi dulu namanya itu kaum borjuis sama kaum proletar. Apa tuh borjuis kalau boleh tahu? Jadi kaum borjuis itu adalah kaum yang memiliki modalnya. Jadi mereka itu orang-orang yang istilahnya mengatur nih gimana perkembangan dari pabrik tersebut. Sedangkan untuk kaum proletar itu adalah kaum, itu istilahnya buruh-buruh, orang-orang bawah lah, orang-orang yang dipekerjakan. Jadi kaum borjuis itu adalah kaum dia itu ingin istilahnya menguasai sistem sosialnya tersebut. Sedangkan kaum proletar itu adalah kaum yang ingin mengubah dari sistem sosialnya. Karena kan sebagai buruh kita juga kan
kalau misalkan di pihak buruh tidak terima dong kalau kita disemena-menakan gitu loh. Karena ketimpangan sosial itu saat itu sangat terlihat jelas gitu dari kaum Borgisnya, dari kaum proletarnya, dan itu membuat adanya pemikiran nih dari para buruh untuk wah nggak bisa nih kita begini, kita harus kalau istilah sekarang tuh kayak demokrasi gitu, keadilan untuk mencari kayak ya enaknya gimana nih kaum buruhnya juga gitu loh. Nah jadi yang saya tangkap tentang revolusi industri yang pertama ini itu tentang awalnya itu manusia mengandalkan tenaga dari manusianya sendiri dan hewannya tersebut. Namun ketika musim uap ditemukan, itu tuh tenaga dari mesin uapnya itu mulai menggantikan tenaga dari manusianya. Nah inilah yang kenapa dikenal sebagai revolusi industri pertama. Oke, jadi kita lanjut ke revolusi industri kedua. Ya, jadi di revolusi industri kedua itu kita punya banyak tokoh-tokoh juga nih. Jadi semenjak revolusi ini pertama itu kan tokoh dari teknologinya itu kan mesin uap. Mesin Tapi uap. pas di revolusi industri kedua lebih banyak lagi nih ditemuin. Iya. Kayak misalkan penemu listrik, PLN. Lanjut. Penemu listrik tuh Michael Faraday. Jadi dia nemuin listrik pertama kali. Iyalah pasti. Lanjut. Michael Faraday. Nah, terus habis itu ini penemu apa nih? AC. Penemu AC. Bukan penemu AC. Penemu bohlam. Siapa namanya? Thomas Alva Edison. Itu. Terus juga apa namanya? Dulu tuh ada namanya bikin mesin uap juga, tapi itu bisa bikin lebih banyak produksi lagi, namanya Sir Arkwright. Oh, dia yang mengembangkan dari James Watt tersebut tadi ya. Iya. Contoh dari produksinya tuh apa? Double acting machine. Itu dia. Nah, terus dia itu bikin 2, boy. Apalagi? Bikin 2. Jadi yang si Arkwright tadi itu bikin 2. Tadi yang double acting machine itu yang paling bagus ditemuin sama dia. Nah, tapi yang kedua ini yang pertama ini penemuannya itu namanya Sun Air Gear Planet. Sun and Planet Gears. Itu dia balik ngomongnya. Jadi dari James Watt ini kemudian muncullah antek-anteknya yang kemudian berusaha untuk mengembangkan inovasi-inovasi James Watt tersebut. Contohnya kayak tadi si bapak siapa? Sir Arkwright. Nah, iya, jadi dia inikan Sun and Planet Gear itu kalau tidak salah Sun and Planet Gear ini bisa menggerakkan 2 roda sekaligus dalam satu ini. Salah. Yang bisa tuh double acting machine. Oh, double acting machine. Berarti Iya. double acting machine ini penyempurna dari Sun and Planet Gear. Iya, nih misalkan nih yang cara kerja yang Sun apa? Planet Gear. Sun Planet Gear itu jadi kayak mesin ngebor nih ya kan, mesin ngebor. Nah, pas dia naik kudu diputer dulu 2 kali baru bisa ngebor lagi. Nah, kan lama ya gini-gini mulu, terus gini kapan kelarnya? Kapan masuknya kan? Kagak. Kapan lu ngomong? Ya orang masuk misalkan digini-giniin terus. Ya lama masuknya, kagak jadi barangnya. Lu mah aneh banget. Lanjut. Nah, kalau double acting mesin ini wah, canggih ya kan. Canggih. Udah bisa lebih cepet dah. Nagih gak? Nagih dan canggih itu. Lanjut. Nah, tuh kan lupa gua sampai mana. Ya pokoknya gue bikin kesimpulannya dari masukan dari gue sendiri. Pokoknya industri revolusi kedua itu jadi seiringnya waktu tadi kayak ada tokoh-tokoh banyak sekali ya dari antek-anteknya si James Watt ini yang sering waktu tuh mereka tuh menemukan. Jadi ya, tadi contoh listrik ditemukan, terus adanya produksi massal. Nah, ketika produksi massal pun dimulai, itu menandai apa yang disebut dengan revolusi industri kedua.
Jadi apalagi nih yang harus ditambahkan nih? Nah, Kayak tambah-tambahan. jadi kita juga nggak ngomong asal ngomong aja nih, kita juga ada sumbernya. Jadi Hmm. gue ada buku buat sumber revolusi industri kedua. Namanya The Price, The Epic Quest for Oil, Money and Power dari Daniel Ryarjin. Jadi setelah penemuan mesin uap yang merubah struktur industri pada revolusi industri pertama, revolusi industri kedua melangkah lebih jauh dengan hadirnya listrik yang ditemuin sama Michael Faraday. Hmm. Terus sama minyak dan juga udah bisa produksi lebih banyak lagi gitu. Nah, di buku The Price karya Daniel ini mengisahkan perjalanan industri minyak. Sebenarnya tadi tuh juga buat minyak. Tadi yang ngebor-ngebor punya si Sir Arkoy tadi sama yang double acting mesin tuh. Itu buat produksi minyak. Oh, jadi emang tujuan utamanya itu untuk produksi minyak. Iya, heeh. Nah, di situ kan Daniel Ryarjin tuh mengisahkan tentang perjalanan Minyak industri apa? minyak. Minyak apa? Minyak apa? Minyak sawit. Minyak rambut, minyak telon. Minyak rambut. Minyak telon. Minyak samin. Lanjut. Nah, Daniel Ryarjin nih, gue ngomong nih ya, Daniel Iya, Ryarjin tuh yuk, masuk. ngebahas tentang perjalanan tentang industri minyak yang menjadi bahan bakar utama untuk industri dan energi pada abad 20. Nih, izin nambahin nih, kita belum bahas nih. Apa tuh? Coba dong lu tanya ke gue, emang kapan sih revolusi industri itu berjalan yang pertama? Oh iya, jadi kapan sih revolusi industri pertama itu berjalan? Settingan. Ya, jadi itu tuh dari tahun 1760 sampai 1830 gitu. Jadi berjalan ya 100 tahun lah lumayan. Hampir 100 tahun lah. Kalau dihitung untuk sekarang tuh lumayan cepat juga ya perubahan sosial dan dampaknya terhadap Iya. kehidupan sosial kita itu. Jadi dia yang dulu cuman kita main sawah-sawahan doang tuh. Main sewang-sewangan. Lo main layangan Main layangan di sawah. ya. Sekarang udah nggak zaman. Sekarang Udah mainnya mesin uap, sekarang main mesin uap. Iya. Gitu. Udah mesin uap, lu masih main layangan, tapi apa? Tapi dia nggak kembali. Kosong bedah. Ya, terus juga si Ryarjin ini menggambarkan bagaimana perusahaan minyak besar seperti Standard Oil milik John D. Rockefeller. Anda tidak salah menyebut. John D. Rockefeller. Iya. Jadi dia ini sebagai apa? Nah, dia ini yang punya perusahaan minyak dah ya kan? Saat itu. Iya, dan revolusi teknologi dan dalam pengobaran minyak mengubah ekonomi global. Jadi ini bisa dibilang 9 naga, Bro. Yang punya Dia yang punya daerah gitu. bukan punya daerah. Bukan punya daerah. Pokoknya dia yang saat itu salah satu toko yang menguasai lah ya pokoknya Tentang minyak-minyakan. minyakan ini. Minyak Pasti rambut, minyak samin. minyak sawit. Ya, intinya bos minyak dah nih orang dah ya. Ya, pokoknya kayak kilang lah. Iya. Nah, terus dengan berkembangnya mesin pembakaran dalam listrik dan sistem produksi massal seperti yang diperkenalkan sama Henry Ford, ini semakin terhubung dan ekonomi semakin tergantung pada energi gitu. Dan ini juga disclaimer aja buat buku ini tidak hanya mengulas sejarah minyak, tetapi juga tentang pertarungan geopolitik untuk menguasai sumber daya alam ini yang pada akhirnya mendorong kekuatan industri dan negara-negara besar gitu. Lo ada tambahan gak nih? Ini kita udah mau di penghujung acara podcast kita nih. Gue buat kesimpulannya aja kali ya. Boleh. Jadi Oh iya, kita belum bahas nih tentang dampak negatifnya. itu sekalian gue bahas aja. Yo, lah di sini. bahas. Mungkin lu juga bisa nambah-nambahin aja misalkan gue ada Kesalahan gitu. Kesalahan mah pasti, namanya manusia bukan nabi, boy. Jadi kalau dari sumber buku yang ditulis sama Anissa Septianingrum tentang cewek-cewan tentang sejarah revolusi industri dari asal muasal, tahap hingga dampaknya bagi dunia pendidikan itu sangat banyak ya teman-teman. Jadi contohnya kayak perkembangan inovasi-inovasi dari tahun-tahun dulu itu, dari revolusi industri pertama, revolusi industri kedua, ketiga sampai sekarang keempat, itu sangat berdampak bagi kehidupan kita. Contohnya
dari revolusi industri 01 nih, itu kan mulai ditandai adanya penemuan mesin uap. Dari penemuan mesin uap ini saja itu sangat berdampak besar bagi kehidupan sosial kita di bidang teknologi maupun mekanisme. Contohnya kayak orang-orang yang tadinya bekerja dengan secara kasar bisa mulai menemukan inovasi nih dari solusi apa yang dikerjakannya gitu. Lalu kemudian revolusi kedua itu ditandai berkembang lagi nih dari tadinya mesin uap menjadi mesin yang lebih istilahnya tidak boros tenaga gitu. Lebih irit. Lebih irit. Nah, dari situ kemudian muncul inovasi-inovasi baru lagi kayak di industri 03 ini itu komputer sama otomatisasi mengambil alih di era 30 ini ya. Jadi ditemukannya komputer, terus mesin-mesin ini mulai lebih canggih sampai akhirnya kita ke tahap industri yang keempat yang berjalan hingga masa kini. Kayak adanya internet, pokoknya kecerdasan buatan kayak AI itu mulai menguasai kehidupan di dunia modern ini. Nah, itulah apa yang dinamakan sebagai industri yang keempat. Jadi berkesinambungan lah. Jadi nyambung-nyambung semua tuh ya. Jadi setiap revolusi industri, namanya revolusi kan berubah ya. Berarti setiap ada revolusi harus ada hati. Jadi setiap orang tuh ada masanya. Tapi setiap Udah, kita bahas dulu nih. Dampak negatif dari revolusi industri pertama apa tuh? Kan katanya banyak pabrik segala macem. Tapi ada nggak sih sebenarnya undang-undang itu yang bikin aman gitu buat buruhnya? Jadi kita kerja tuh aman gitu, nggak dipaksa, dapat gaji yang cukup. Jadi hidupnya layak gitu walaupun kita sebagai buruh. Ya ngomong-ngomong tentang undang-undang. Apa ini mas santai aja kita mah. Santai lah. Bu Fareli. Nah, jadi dari lu nya dulu dah dampaknya. Jadi dampaknya dari revolusi industri itu gara-gara banyak pabrik dan ketimpangan antara borjuis dan proletar itu berdampak sama namanya kapitalisme. Oh iya, ada kapitalisme saat itu ya. Iya. Saat itu. Nah di kapitalisme itu bisa dibilang kasarnya gini, yang punya modal itu bodo amat, yang penting perusahaannya cuan. Tapi kerjanya paksa nih, kayak wah gue udah capek, tapi gue tetap harus kerja, dipaksa. Tapi gajinya mana? Gajinya mana? Duitnya mana bos? Gitu. Jadi dipaksa melalui segala hal, padahal dia belum tentu didapatkan. Lanjut. Nah, makanya setelah orang-orang nih udah pada sadar nih kan, apa namanya, buruh-buruhnya ini mulai kesel lah. Iya. Gila, gue cuman kerja doang nggak dikasih duit. Makanya ada 4 undang-undang. Senggel lah tuh mereka tuh. Iya, selek lah sama yang punya usaha sama bosnya. Jadi yang pertama ada combination laws itu ya lupa gue. Ya intinya adalah undang-undang buat misalkan buruh-buruh ini bisa masuk parlemen supaya dia bisa menyuarakan juga untuk menjaga buruhnya lah pokoknya. Pokoknya ini tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inggris. Inggris. Kalau di Indonesia. Inggris bos. Ya Inggris. Nah, terus ada juga namanya Purlau itu pur dari kata pur itu miskin, jadi itu perlindungan buat orang-orang miskin. Kayak pur itu bukan makanan burung. Enggak, pur POR. Pur miskin. Oh iya, lanjut. Makanan burung sih. Lanjut. Jadi di Purlau itu kayak ada namanya aturan anak di bawah umur tuh nggak boleh kerja. Jadi sadis juga nih dulu, anak yang kecil dulu tuh harus kerja buat ngidupin keluarganya juga. Ngomong tekan kecil. Ya, misalnya kita nih baru umur 16-17. Kita disuruh kerja. Lah orang mau lah. Kita masih kecil ini kudu sinau. Ya masih kecil ya nggak tahu yang munyil-munyil. Nah iya makanya kita mau fokus main layangan aja, nggak usah kerja-kerja dulu. Kalau cari duit cari duit ayo. Buset, dia lagi cari duit nih, nyari nilai namanya Bu ya. Iya. 100. Iya, 100 dulu nih. Jadi dampak positifnya lah, nggak mungkin kan sebuah
revolusi industri yang berdampak ke sosial tuh nggak mungkin ada dampak negatifnya doang, pasti dampak positifnya juga ada. Itu apa aja nih dampak positifnya? Ini gue udah sering ngomong nih, coba lu deh ngomong. Sebenarnya gue juga udah sering ngomong, tapi karena kita saling ngomong tapi saling nggak ada rasa. Apaan sih? Gak jelas, gak jelas. Pokoknya jadi inti dari dampak positifnya itu ya terasa sampai sekarang ya. Contoh nih HP. Contoh HP. Ini kita bisa merekam pun ini karena adanya revolusi industri yang tahap awal yang membuat adanya perkembangan sampai terciptalah listrik, AC, lampu, mekanisme seperti motor, mobil, dan lain-lain. Gitu. Ya mungkin dari pembahasan kita ini cukup ya kayaknya buat ngasih tahu ke pemirsa. Sebenarnya emang cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Atau ada kata-kata dulu sebelum kita mengakhiri? Kata-kata tuh barusan. Jadi mohon maaf jika penjelasan dari kita terlalu singkat. Semua ini bukan karena nggak ada waktu, tapi karena udah nggak ada rasa. Jadi untuk apa lama-lama? Yuk, ya udah. Berarti kita akhiri saja. Iya. Tugas hari ini dikulum dikunyah. Wassalamualaikum semuanya.